Kalau saudara-saudara saya di Malaysia ingat, saya selalu mengatakan dan berkali-kali mengatakan bahwa Kim Pan-gon itu memang harus diganti. Harus diganti atau harus mengundurkan diri atau harus dipecat, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa? Karena secara taktik, secara teknis, secara strategis itu dia gagal. Secara pemilihan pemain dia gagal. Hasil pertandingan juga gagal, saudara-saudara. Itu sudah fakta di lapangan menunjukkan seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita tunggu kapan Datuk Hamidin juga mengundurkan diri. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata dan bukan hoax, saudara-saudara, bukan. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, hari Selasa itu saudara-saudara, hari Selasa itu ada berita dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, dari Football Association of Malaysia yang mengabarkan dan digelar sebuah konferensi pers conference bahwa Kim Pan-gon, pelatih tim nasional Malaysia, pelatih Harimau Malaya asal Korea Selatan itu memutuskan mengundurkan diri, meletakkan jabatan dia dari posisi dia sebagai pelatih nasional Malaysia. Dia mundur dengan alasan yang tidak disebutkan. Personal lah kayaknya begitu. Pokoknya dia mundur. Walaupun begitu ada banyak rumor yang mengatakan apakah itu masalah konflik, masalah besar di dalam asosiasi sepak bola Malaysia. Kemudian ada lagi rumor yang mengatakan dia mendapatkan tawaran untuk melatih di salah satu klub di Korea Selatan. Ada macam-macam beritanya tentang Kim Pan-gon. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, saya pernah mengatakan ini beberapa edisi sebelumnya. Silahkan dicek lagi di video-video saya sebelumnya. Saya sudah mengatakan bahwa Kim Pan-gon itu memang sudah selayaknya diganti, saudara-saudara. Diganti, apakah itu diberhentikan secara paksa, dipecat, atau mengundurkan diri, itu memang saya sudah mengatakan itu sejak lama, khususnya sejak Malaysia gagal lolos ke kualifikasi, ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kenapa? Dia harus memang sudah selayaknya dan sudah sepantasnya. Wajar kalau Kim Pan-gon itu diganti, saudara, walaupun ya secara persentasenya Kim Pan-gon itu yang terbaik kedua dalam sejarah kepelatihan Malaysia setelah Trevor Hadley tahun 1989. Trevor Hadley itu 75%. 75% tahun 89 walaupun pertandingannya tidak sebanyak Kim Pan-gon. Sementara Kim Pan-gon itu 54,29%, saudara-saudara. Persentase kemenangan dia dari 35 pertandingan sejak tahun 2022. Jadi secara statistik itu memang dia bagus. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat cara Malaysia bermain, cara Malaysia bermain, kemudian pilihan pemain, pilihan taktik, pilihan strategis itu mengkhawatirkan, saudara-saudara, mengkhawatirkan. Jadi Kim Pan-gon ini begini, saya sudah sering mengatakan Kim Pan-gon itu adalah pelatih yang konservatif. Dia tidak berani melakukan eksperimen, dia tidak berani melakukan percobaan. Ketika dia sudah percaya kepada pemain, ya sudah, dia akan panggil pemain itu, akan gunakan pemain itu terus. Ketika dia sudah percaya pada sebuah sistem, pada formasi 3-4-3
3-4-3 biasanya. 3-4-3 dia biasa menggunakan itu. Dia akan terus menggunakan itu. Tidak peduli lawannya siapa, tidak peduli lawannya berat atau ringan, tidak peduli itu pertandingan apa. Dia akan selalu memainkan dengan tim yang sama, the winning team. Ini hampir mirip kalau di Indonesia itu Pak Indra Safri, Coach Indra Safri itu mirip seperti itu. Coach Indra Safri, Coach Bima Sakti. Ini mirip, Kim Pan-gon ini mirip. Gayanya seperti itu. Jadi itu dia lakukan. Dia tidak peduli apakah itu lawan Kepulauan Solomon, lawan Papua Nugini, lawan mana Korea Selatan, lawan Oman, lawan India, semua dia main dengan cara yang sama. Nah, itu saudara-saudara, itu yang dia lakukan itu. Akibatnya saudara-saudara, akibatnya gaya permainan Malaysia itu sangat mudah dibaca, amat sangat mudah dibaca, sangat mudah ditebak. Mudah dianalisis. Lawan itu kalau pelatihnya cerdik, dia cukup melihat 1-2 rekaman pertandingan Malaysia, itu dia sudah bisa mengetahui cara bermain Malaysia. Dan itu yang terjadi saudara-saudara. Itu yang terjadi. Lawan itu selalu menggunakan yang disebut sebagai kontra strategi. Kontra strategi. Ketika strateginya begini, lawan akan melakukan kontra sebaliknya. Itu yang terjadi ketika pertandingan melawan Oman. Saudara-saudara lihat. Itu yang terjadi ketika pertandingan melawan Kirgistan apa Tajikistan, ya itulah pokoknya. Itu saudara-saudara, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan ketika tidak ada solusi, ketika buntu itu apa ya? Ketika serangan Malaysia itu mampu dipatahkan, mampu digagalkan, yang terjadi adalah Kim Pan-gon tidak punya solusi, dia tidak punya super sub. Dia tidak punya super sub. Saudara-saudara lihat Argentina ketika dia buntu di jalan, misalnya pemain Julian Alvarez main tidak bisa mencetak gol, diganti dimasukkan Lautaro Martinez dan kemudian gol menang. Itu tidak ada seperti itu dalam formasinya, dalam cara bermainnya Kim Pan-gon saudara-saudara. Dan ini sangat mengkhawatirkan karena ya pemainnya hanya itu sajalah. Kalau nggak Faisal Halim, kemudian siapa itu Arif Aiman, begitu saja. Jadi itu sangat mudah dibaca. Paulo Josue, Hendrik atau siapa ya yang pemain naturalisasi itu aja, pokoknya tidak banyak variasi. Dan itu sangat mudah sekali dibaca, sangat mudah ditebak lawan, sehingga sangat gampang, sangat mudah untuk dikalahkan saudara-saudara. Taktik dan teknik strategis yang tidak baik, saudara. Kritik saya kepada Kim Pan-gon, dan ini sudah sering saya katakan. Silahkan kalau saudara nggak percaya, silahkan dibuka lagi video-video lama saya. Kritik saya, kecaman saya kepada Kim Pan-gon yang paling besar adalah dia tidak berani mencoba pemain muda. Itu saudara-saudara, itu dia tidak berani mencoba pemain muda. Pemain U20, U23 itu dia tidak berani dicoba main di tim senior Malaysia, di Harimau Malaysia, bahkan di pertandingan persahabatan sekalipun. Pertandingan persahabatan sekelas lawan Papua Nugini atau Kepulauan Solomon pun Kim Pan-gon menampilkan pemain-pemain inti, pemain-pemain utama. Nah, akibatnya kan fatal, saudara-saudara. Anda lihat Sintayong di Indonesia. Dia memainkan pemain-pemain muda, pemain-pemain usia 20, 19, itu di tim senior, di Piala Asia pula. Dan ketika Piala Asia U23 digelar, apa yang terjadi? Indonesia kan mengejutkan kan, sampai semifinal, sampai playoff Olimpiade. Itu yang terjadi, dan itu bagus sekali. Sementara Kim Pan-gon itu tidak melakukan itu. Dia tidak berani mencoba pemain-pemain, bahkan pemain sekelas Noah Lane pun di tim senior Malaysia tidak mendapatkan kesempatan. Padahal dia tulang punggung, backbone-nya tim nasional U23. Bahkan pemain sekelas Arif Aiman pun seharusnya itu bisa dipanggil untuk tim U23, tetapi itu tidak dilakukan. Saya nggak tahu apakah itu masalahnya di Kim Pan-gon atau masalah di komunikasinya Football Association of Malaysia kepada Selangor FC. Selangor FC, Johor Darul Taksim. Itu saya nggak tahu apa masalah. Tetapi fakta yang saya lihat ya, fakta ya, kita bicara fakta, bukan asumsi, bukan hoax, bukan mengklaim, bukan. Fakta yang saya lihat bahwa Kim Pan-gon memang tidak berani memanggil pemain muda. Ada banyak pemain muda Malaysia di U23, U20 yang sebenarnya potensial saudara-saudara untuk bermain di senior. Misalnya si Fergus Terne. Itu kan juga sebenarnya bisa kalau mau diberi kesempatan main di tim nasional senior supaya dia mendapatkan jam terbang, supaya mendapatkan pengalaman. Daripada memanggil Sergio Aguero atau Romel Morales, kan lebih baik memanggil Fergus Terne, saudara-saudara. Itu kesalahan berikutnya, saudara-saudara.
pemain muda itu penting, saudara-saudara, penting sekali. Saudara-saudara lihat tren di luar sana, sepak bola di luar negeri sana, itu selalu bertumbuh pada pemain muda. Ada pemain senior 1, 2, 3, 4, itu ada, selalu ada. Tetapi mayoritas pemain muda. Anda lihat Spanyol, Espanya, juara Piala Eropa dengan pemain yang berusia 17 tahun 1 hari, Lamine Yamal. Nico Williams juga masih usia 19 atau 20 atau berapa belasan tahun. Pedri usianya berapa? Itu saudara-saudara. Walaupun ada pemain senior seperti Alvaro Morata, seperti siapa lagi? Rodri, itu ada. Jesus Navas, itu tetap diberi kesempatan. Tetapi backbone-nya adalah pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda usia belasan tahun, 20-an tahun, 24, 25, 23. Itu yang terjadi. Di Argentina juga sama saja. Di Argentina, walaupun Lionel Messi itu masih ada, tetapi pemain seperti Julian Alvarez juga diberi kesempatan bermain. Walaupun masih ada Angel Di Maria, tapi Lautaro Martinez juga diberi kesempatan bermain. Jadi itu yang terjadi seperti itu. Jerman, Anda lihat, Jamal Musiala diberi kesempatan main. Pavlovic itu kalau dia nggak cedera, dia pasti akan main di situ. Jadi itu tren sepak bola di luar sana itu seperti itu. Pemain muda itu menjadi tulang punggul, menjadi backbone, karena mereka jauh lebih berkualitas. Dan pemain muda ini, saudara-saudara, pemain muda ini kalau dia tidak diberi kesempatan, ya dia tidak akan bisa menunjukkan kemampuan dia terbaik dia. Kalau Kim Pan-gon tidak memanggil Fergus Terne ke tim nasional senior, dia mana tahu mana dia bisa melihat Fergus Terne punya potensi. Karena kalau hanya bermain dengan tim-tim pemain-pemain yang usianya sama, yang di level dia, tidak akan berkembang, saudara-saudara, tidak akan ada kemajuan. Bagusnya ya pemain muda diberi kesempatan main di senior melawan tim-tim pemain-pemain yang lebih tua dari usia dia, pemain-pemain yang lebih pengalaman. Dan itu sayangnya selama berapa? Sejak 2002 atau sejak 2001 ya, itu tidak dilakukan oleh Kim Pan-gon. Jadi dia terlalu wasting time, terlalu membuang-buang waktu dengan pemain-pemain senior dia dan pemain-pemain naturalisasi ya saya katakan, pemain-pemain asing di Liga Super Malaysia yang dinaturalisasi. Jadi itulah kekurangannya. Dengan penggantinya, saudara-saudara, bagaimana dengan penggantinya? Ya, penggantinya kan sekarang adalah untuk sementara ini caretaker. Caretaker adalah Pau Marti Vicente, itu asistennya Kim Pan-gon dari Spanyol, saudara-saudara, dari Spanyol. Itu asistennya. Ya, kita nggak tahu itu Pau Marti Vicente itu sampai kapan? Apakah akan menangani Malaysia di Piala AFF? Atau sampai ke kualifikasi Piala Asia, atau hanya di Piala itu di Merdeka Turnamen, atau apa, saya nggak tahu. Tetapi seharusnya Malaysia harus segera mencari pelatih permanen. Pelatih permanen yang punya level, punya kualitas, setidaknya setara dengan Sintayong atau selevel dengan pelatih Vietnam. Itu seharusnya setara seperti itu. Pelatih yang punya pengalaman, punya jam terbang. Itu yang jangan lagi pelatih yang abal-abal. Ya, bisa pelatih asing, bisa pelatih mancanegara, misalnya Jurgen Klopp atau Gerd Berhalter, pelatihnya Amerika Serikat yang baru berhenti, atau Lionel Scaloni bisa. Tetapi saudara-saudara, ini ya saran saya, analisisnya, Malaysia itu selalu bagus kalau ditangani oleh pelatih-pelatih lokal. Pelatih-pelatih asli Malaysia itu bagus. Hasilnya juga baik, cara bermainnya juga stabil, kemudian prestasinya juga ada sedikit lah. Contohnya Dato' Raja Gopal. Itu kan pelatih yang sukses membawa Malaysia menjuarai Piala AFF 2010. Waktu mengalahkan Indonesia. Itu pelatih yang bagus. Kemudian Dato' Ong Kim Swe, itu juga pelatih yang bagus, saudara-saudara. Dato' Ong Kim Swe itu juga pelatih yang bagus, dan hasil pertandingan Malaysia dilatih tangannya Dato' Ong Kim Swe itu juga bagus. Juara SEA Games kalau nggak salah, mengalahkan Indonesia pula. Itu pelatih. Kemudian Tan Cheng Ho itu sebenarnya juga pelatih yang bagus. Pelatih yang bagus, hanya saja waktu Piala AFF 2020 atau 2021 ya dia tidak beruntung saja bertemu dengan Sintayong, dengan anak-anak muda Indonesia. Tetapi fakta menunjukkan bahwa Malaysia itu kalau dilatih pelatih lokal, pelatih asli Malaysia itu selalu bagus. Saya nggak tahu ya apakah karena ada ikatan emosional atau apa, tetapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Ini bukan klaim, bukan hoax, tetapi berdasarkan fakta. Jadi ya bisa saja Malaysia mempertimbangkan pelatih lokal Malaysia
Malaysia yang cukup bagus, siapa misalnya pelatihnya Selangor atau Tan Cheng Ho dipanggil lagi dari Thailand, atau Datuk Raja Gopal disuruh melatih lagi. Tetapi faktanya memang seperti itu. Malaysia jauh lebih baik, jauh lebih berprestasi dengan pelatih-pelatih lokal. Saudara, tetapi pangkal masalah, akar permasalahan Malaysia itu bukan sebenarnya bukan hanya soal pelatih, bukan hanya soal game plan, bukan hanya soal pilihan pemain, bukan hanya soal pemain keturunan yang sangat terbatas, bukan itu. Tetapi masalah terbesar Malaysia itu ada di Football Association of Malaysia. Ya tentu saja Datuk Hamidin. Ini kapan ya? Menurut saya kapan nih? Kapan Datuk Hamidin undur diri? Kapan Datuk Hamidin mengundurkan? Karena ini menurut saya tidak baiklah ini. Hasil kerja dia tidak baik dan dia terlalu banyak pencitraan. Istilah Indonesia itu pencitraan. Coba Anda lihat media sosialnya Football Association of Malaysia, FAM. Itu kan isinya Datuk Hamidin itu kalau dalam pertandingan maupun dalam latihan Harimau Malaya itu selalu saja ada fotonya Datuk Hamidin, dan bukan hanya 1, 2, banyak. Kadang itu beberapa frame isinya Datuk Hamidin. Jadi itu permasalahan terbesar, dan level Datuk Hamidin itu saudara-saudara ini jujur ya, menurut saya itu masih di bawahnya Erick Thohir, masih di bawahnya Madam Pang dari Thailand. Sebenarnya Malaysia kalau mau maju dia harus punya presiden asosiasi yang punya level seperti Erick Thohir, seperti Madam Pang yang punya jaringan internasional bagus. Dan dalam hal ini saya usulkan itu bosnya Johor Darul Taksim itu siapa? Tuan Muda TMJ itu bisa kalau dia mau dibujuk lah, diusahakan supaya TMJ menjadi presiden asosiasi sepak bola Malaysia, walaupun sepertinya dulu pernah ya. Tetapi itu kalau dia bisa menjadi presiden asosiasi sepak bola Malaysia, saya rasa level sepak bola Malaysia akan setara dengan Madam Pang, setara dengan Erick Thohir, setara dengan Filipina. Itu presiden asosiasi sepak bola Filipina itu juga punya jaringan yang luas, saudara-saudara. Jadi itu yang harus dilakukan. Benahi dulu FAM, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah memperbincangkan, mengulas, menganalisis, membacotin, mencangkeman tentang pelatih Malaysia, pelatih Harimau Malaya, Kim Pan Gon, yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi pelatih dengan alasan personal. Ada banyak rumor yang berkembang, ada karena masalah di dalam Football Association Malaysia yang tidak bagus. Ada juga rumor yang mengatakan Kim Pan Gon mendapatkan tawaran untuk melatih di salah satu klub di K-League One, Ulsan kalau nggak salah. Di sana ada juga yang rumor macam-macam lah, rumor yang berkembang macam-macam. Tetapi itu bukan intinya, bukan itu. Intinya bahwa memang secara teknis, secara taktis, secara fakta di lapangan, secara sepak bola, football, penilaian berdasarkan hasil pertandingan di sepak bola itu memang Kim Pan Gon sudah selayaknya, sudah sepantasnya mundur atau diganti, saudara-saudara. Apakah dipecat atau apa, pokoknya itu memang karena gagal, saudara-saudara. Secara teknis, secara persentase ya, memang dia persentase dia bagus, lebih bagus bagus sekali persentasenya. Dia 54,29%. Itu dia yang terbaik kedua setelah Trevor Hadley. Trevor Hadley itu tahun 89 itu sekitar 75%. Itu secara persentase. Tetapi secara kalau kita lihat cara bermain, kemudian pilihan strategi, pilihan taktik, pilihan formasi, pilihan cara bermain itu jelek sekali, saudara-saudara. Jelek sekali. Pilihan pemainnya itu hanya itu saja. Tidak ada variasi, tidak bervariasi. Kemudian tidak berani memanggil pemain-pemain muda. Padahal sepak bola itu adalah pemain muda, intinya adalah pemain muda, tulang punggungnya, backbone-nya adalah pemain muda. Kemudian cara bermainnya juga begitu-begitu saja, mengandalkan Faisal Halim di kanan, mengandalkan Arif Aiman di kiri, Faisal Halim di kiri, Arif Aiman di kanan. Cuma begitu-begitu saja, saudara-saudara. Jadi tidak ada variasi. Ketika pemain-pemain itu dihentikan, dimatikan, ya sudah selesai. Dan prestasi terbaik itu ya cuma menahan imbang Korea Selatan. Itu juga tidak cukup lah, saudara-saudara. Masa hanya hasil imbang di Piala Asia lawan Korea Selatan dijadikan sebuah prestasi? Tidak, karena di kualifikasi Piala Dunia mereka juga tidak bisa lolos ke babak berikutnya. Walaupun lawan Oman itu sebenarnya tidak terlalu berat juga, saudara-saudara.
kemudian lawan mana, Tajikistan atau Kirgistan, itu juga sebenarnya tidak terlalu istimewa. Tetapi Kim Pan-gon tidak bisa melaksanakan itu. Jadi memang secara objektif itu memang objektif ya, ini kita bicara objektif, itu memang Kim Pan-gon sudah layak untuk berganti. Dan sekarang yang ditunggu adalah kapan Datuk Hamidin itu undur diri juga. Karena masalahnya ada di Football Association of Malaysia, saudara-saudara. Siapapun pelatihnya, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, atau siapapun yang akan ditunjuk, kalau masalah di asosiasi sepak bola Malaysia tidak terselesaikan, ya berat, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.